Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu senantiasa memelihara hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 37 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dana au jolo, nungapola matua au, dangdung dope wida tartading partigor, manang mangido-ido si panganon pinoparnai. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Kehidupan kita sekarang ini sangat menentukan bagaimana generasi kita selanjutnya. Jika dikatakan orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sepanjang yang disaksikan oleh Daud, hal yang pertama hendak kita renungkan hari ini adalah apakah kita menjalani hari-hari kita sebagai orang benar? Kebenaran kita adalah firman Tuhan. Artinya menjalani setiap waktu kita dengan terang dan tuntunan firman Tuhan. Jika terkadang kita jatuh hanya mengandalkan pikiran kita sendiri dalam setiap langkah kita, inilah saatnya kita kembali dan hanya mengandalkan Tuhan, memohon tuntunannya melalui firman Tuhan setiap hari, sehingga kita hidup sebagai orang benar dan yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tentulah jika kita hidup dalam kebenaran, hidup sebagai orang benar, maka kita akan dengan sendirinya memberi teladan yang baik bagi sekitar kita, terlebih bagi anak cucu kita. Pola hidup adalah pengajaran utama bagi keturunan. Teori hanya berpengaruh sedikit, namun praktik kehidupan nyatalah akan lebih banyak mengajar dan mendidik keturunan kita. Hal baik yang kita lakukan dan tunjukkan bagi anak cucu kita akan menjadi pengajaran positif bagi mereka. Pada zaman Daud, Israel menaati hukum-hukum Allah yang menjamin bahwa orang miskin diperlakukan secara adil dan dengan murah hati. Dan Daud memahami jika selama orang benar hidup sesuai dengan ketentuan firman Tuhan, maka orang-orang yang tidak memiliki akan terpelihara. Selama Israel taat, makanan akan tersedia bagi setiap orang. Ketika Israel melupakan Tuhan, orang kaya akan hanya mementingkan diri mereka sendiri dan orang miskin akan menderita. Ketika melihat saudara seiman kita menderita saat ini, kita bisa saja respon datang dari dalam diri kita. Ada 3 respon orang, ada 3 jenis respon orang ketika melihat orang yang menderita. Yang pertama, kita bisa mengatakan sebagaimana sahabat-sahabat Ayub, bahwa orang yang menderita tersebut yang menyebabkan penderitaannya sendiri. Atau kita merespon dengan, kita bisa mengatakan bahwa ini ialah ujian untuk menolong orang tersebut semakin sabar dan percaya kepada Allah. Atau respon kita yang ketiga, kita bisa menolong orang yang membutuhkan itu. Daud dalam hal ini memperlihatkan respon yang terakhir tersebut. Dia mengulurkan tangannya, dia menolong orang-orang yang menderita dan orang yang miskin itu. Disinilah kehadiran orang benar itu, mengulurkan tangannya dan menunjukkan teladan akan kepedulian orang-orang yang membutuhkan. Sekalipun banyak pemerintah saat ini memiliki program untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, ini bukanlah alasan untuk kita mengabaikan orang miskin dan orang yang membutuhkan yang berada di dalam jangkauan kita. Hidup sebagai orang benar akan berdampak hingga kepada anak cucu kita. Bahkan mereka akan menjadi saluran berkat kepada sesama kita. Sehingga semua orang nyata dalam jangkauan Tuhan melalui
kehadiran orang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh setia hidup di dalam terang firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami, menunjukkan teladan bagi mereka. Berkatilah Tuhan semua apa yang kami kerjakan hari ini, biarlah itu boleh berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.